Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Dan yang sedang sakit, semoga segera sembuh supaya lekas sehat kembali. Nah, seperti biasa, di hari Senin ini kita belajar bahasa Sunda. Mungkin ini pertemuan terakhir di semester 1 ya, karena minggu depan kita sudah ulangan. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajarannya dimudahkan oleh Allah. Nah, sudah berdoanya anak-anak? Sekarang silahkan persiapkan bukunya dan buka halaman 65. Di halaman 65 terdapat pengajaran 4, latihan pembelajaran 4. Bagian A, cakra aksara A, B, C, atau D, hareupeun jawaban anu benar. Jadi, cakra jawaban yang paling benar atau yang menurut kalian sudah benar itu jawabannya. Nomor 1. Anu keur ngarandapan penyakit disebutna. Nah, yang sedang mengalami penyakit atau yang sedang terkena penyakit disebutnya A. Tatu, artinya luka. B. Rahet, artinya cedera. C. Parna, artinya parah. D. Pasien, artinya pasien. Nomor 2. Kecap rahet saharti jeung kecap rahet ini artinya sama dengan kecap A. Tatu tadi artinya luka. B. Cacat. C. Potong. D. Benggas. Nomor 3. Lantaran penyakit naparna nu gering teh kapaksa ... di rumah sakit. Karena penyakitnya parah, yang sakit teh terpaksa ... di rumah sakit. A. Dirawat. B. Dijaga. C. Ditahan. B. Ditenden. Tenden ini artinya disimpan. 4. Nalika ibu guru teu damang, salirana panas, raraina. Ketika ibu guru sakit, badannya panas dan wajahnya A. Bodas, artinya putih. B. Pias, artinya ya pias ya, kalau orang sakit kan suka pias. C. Leles, artinya lemes. D. Kucem, artinya kusem. Nomor 5. Iwal ti keur samara oge bisa dipakai ngubaran penyakit kulit. Selain untuk bumbu masak, juga bisa dipakai untuk mengobati penyakit kulit. A. Cikur, artinya kencur. B. Jahe. C. Laja. D. Salam. Nomor 6. Godogan daun atau papagan aya khasiatna pikeun ngubaran kencing manis. Nah, rebusan daun atau papagan itu artinya kulit kayu yang tebal. Ada khasiatnya untuk mengobati penyakit kencing manis. Nah, ini nama-nama dedaunan ya. A. Sambiloto. B. Binahong.
C. Jamblang, D. Babadotan. Nah, silakan kalian coba cari di Google apa daun yang khasiatnya untuk mengobati penyakit kencing manis. Nomor 7. Lamun kata rejang gering, leuwih hade minta dipariksa ku. Nah, kalau terserang penyakit, lebih baik kita meminta diperiksa oleh A. Dokter, B. Suster, C. Mantri, D. Bidan. Nomor 8. Ari kakara cager mah leuwih hade ulah waka digawe berat. Bisi. Nah, kalau baru sembuh, lebih baik jangan melakukan pekerjaan yang berat. Takutnya nanti A. katehak, artinya menimbulkan penyakit lagi. B. kacugak, artinya tertusuk barang tajam. C. kadupak, artinya tersenggol. D. karugrag, artinya kambuh. 9. Kudu junun diajar, sangkan kahontal cita-cita. Kecap anu saarti jeung kecap junun nyaeta. Nah, kecap yang sama artinya dengan junun yang mana? A. jujur, B. luhur, C. suhud. Suhud ini artinya rajin. D. tuhu. Ini jadi kalau junun diajar, junun itu sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh dalam belajar supaya cita-citanya tercapai. Jadi arti kata yang sama dengan junun itu apa? Bagian B, lengkepan ku kecap anu meurna. Lengkapi dengan kata yang baik. Wancahan tina usaha kesehatan sekolah nyaeta. Wancahan itu singkatan dari kata usaha kesehatan sekolah, yaitu nomor 2. Balukar tina kabanjiran, warga masyarakat loba nu katarajang. Akibat dari kebanjiran, warga masyarakat banyak yang terkena penyakit titik-titik. Sinonim tina kecap walagri nyaeta. Sinonim dari kecap walagri yaitu apa? Nah, walagri ini ada di Kamus Alit halaman 64. Silakan kalian baca ya. Nomor 4. Antonim tina kecap lungse nyaeta. Antonim dari kecap lungse yaitu lungse itu artinya lesu, lemes. 5. Tanda baca nu dipake dina kalimah langsung nyaeta. Tanda baca yang dipakai dalam kalimat langsung yaitu, nah, kalimat langsung ini sudah ada dalam pelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 juga ada ya. Nah, kalimat langsung itu ada yang masih ingat mengenai kalimat langsung? Nah, kalimat langsung jeung kalimat teu langsung. Kalimat langsung contohnya ini. Ga kunaon solehnya geus 2 poe teu sakola wae. Berarti kalimat langsung itu menggunakan tanda petik ya. Seperti yang ada dalam percakapan. Kalau kalimat tidak langsung seperti ini. Danu nanya karaga, ngeunaan soleh anu geus 2 poe teu sakola wae. Kalimat tidak langsung ini tidak memakai tanda kutip. Ya, jadi ada perbedaannya antara kalimat langsung dengan kalimat tidak langsung. Nah, tugasnya hanya itu saja, mengerjakan latihan bagian A dan latihan bagian B. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.